keberhasilan. Belakangan topik ini cukup banyak dipilih oleh mahasiswa untuk skripsi. Ya, saat ini saja ada satu yang skripsi baru saya yang mahasiswa kimia saya yang memilih topik ini, ya, dengan fokus pada e-learning di masa pandemi. Masih dalam tahap proposal dan juga masih dalam tahap diskusi awal, tapi kelihatannya akan mengarah ke sana. Nah, baik, siapa yang akan mulai untuk presentasi? Silahkan. Apakah kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Siapa ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Berarti Tamarela, Serafin, Daniel, atau Aulia dan Yugi? Oh, kalau tidak ada saya tunjuk aja. Oh, kelompok 1. Boleh. Gitu dong. Ya. Lu pakai masker aja ya, biar enggak. Baik, apakah PPT share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan review jurnal yang kami lakukan. Pertama ada review jurnal kelompok. Jurnal kelompok yang kami gunakan memiliki judul Faktor Sukses dan Kegagalan dari Implementasi Informasi Berbasis Komputer Sistem di Lembaga Pemerintahan Kota Mataram, Sumber Sistem Informasi Perspektif, yang ditulis oleh Santoso B. dan Septiani. Penulis berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram dan artikel dipublikasikan di Jurnal Distribusi Universitas Mataram pada tahun 2020. Kemudian, tujuan penelitian dan cara pengumpulan data. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi sistem informasi berbasis komputer pada Dinas Pemerintahan Kota Mataram. Juga untuk mengetahui posisi atau peta sistem informasi perspektif sumber informasi. Kemudian penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dari 32 instansi pemerintahan pada wawancara berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan oleh penulis. Kemudian, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi sistem informasi berbasis komputer, mendapatkan hasil bahwa elemen SDM, hardware, dan software memiliki benchmark sekitar 65-66%, di mana hal ini dikarenakan karena kurangnya pemahaman mengenai TI oleh SDM. Yang kedua, elemen prosedur menghasilkan benchmark paling tinggi, yaitu 71%, karena masih banyak departemen dan instansi yang belum memiliki SOP dalam operasionalnya, dan beberapa sudah memiliki SOP, namun kurang sesuai atau sulit dipahami. Yang ketiga, elemen jaringan memiliki benchmark terendah, yaitu 44%, karena sebagian besar instansi tidak memiliki jaringan yang dapat diandalkan. Dan terakhir, elemen data antar informasi memiliki benchmark 53%. Lalu, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dan kemampuan petugas sumber informasi dilihat dari perspektif manusia.
kesiapan hardware yang dimiliki instansi pemerintah belum memadai. Sebagian besar sistem operasi yang digunakan dan aplikasi berbasis Microsoft Windows masih rentan terhadap serangan virus komputer. SOP belum dimiliki oleh sebagian besar instansi pemerintah dan sebagian masih belum dipenuhi. Jaringan komputer masih terbelakang di sebagian besar instansi pemerintah. Terakhir, data atau informasi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh hampir semua Kok suaranya hilang, Daniel? Halo, Daniel. Suaramu kok gemuruh gitu, kenapa? Gemuruh ada kresek-kresek gitu. Kamu pakai mic apa itu? Pakai mic headset, Pak. Oh, nah itu tadi kemersek soalnya. Ya sudah, silakan dilanjut sekarang. Sudah. Saya ulangi. Mungkin diulangi, Pak. Iya, diulangi aja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan petugas sumber informasi dilihat dari perspektif manusia. Kesiapan hardware yang dimiliki instansi pemerintah belum memadai. Sebagian besar sistem informasi yang digunakan dan aplikasi berbasis Microsoft Windows masih rentan terhadap serangan virus komputer. SOP belum dimiliki oleh sebagian besar instansi pemerintah dan sebagian masih belum dipenuhi. Jaringan komputer masih terbelakang di sebagian besar instansi pemerintah. Dan terakhir, data atau informasi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh hampir semua tingkatan manajemen untuk proses pengambilan keputusan. Kesimpulannya adalah kondisi tersebut berhasil tidaknya implementasi sistem informasi berdasarkan salah satu faktornya yaitu ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan job description teknologi informasi dan komunikasi. Dikarenakan pejabat dan staf yang status kehormatan. Lalu yang kedua adalah sumber daya perangkat keras benchmark dengan benchmark 65% tercermin oleh sebagian besar departemen dan instansi tidak memiliki server dan ruang komputernya tidak mencukupi atau UPS-nya yang tidak memadai bisa terjadi sehingga kegagalan dari penerapan sistem informasi tersebut bisa terjadi dalam organisasi. Software dan benchmark 66% dirasa masih sering terjadi hang atau kerusakan aplikasi yang didominasi oleh aplikasi berbasis Microsoft Windows yang rentan terhadap virus komputer. Lalu yang terakhir adalah standar operasional prosedur yang memiliki benchmark 71% yang merupakan skor tertinggi dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan masih banyaknya departemen dan instansi yang belum memiliki SOP dalam operasionalnya. Next. Lalu lanjut kepada review jurnal individu bersama Selafin Rosari, yaitu judul jurnal yang akan dikaji adalah Informasi Sistem Sukses Revisit, di mana penulisnya adalah William H. Dillon dan Ephraim R. Ensley-Klein dengan asal penulis adalah sebagai berikut: Colgate College of Business American University dan juga Robinson College of Business Colgate State University yang dipublikasikan oleh Institute of Electric dan Electronic Engineers pada proceeding konferensi internasional 35 di Hawaii yang diterbitkan pada tahun 2002. Next. Sekilas dari isi penelitian ini adalah penelitian yang diungkapkan oleh William H. Dillon ini dan Ephraim R. Ensley-Klein menyimpulkan adanya 6 dimensi keberhasilan dalam SI, yaitu ada kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan penggunaan, dampak individu, dan dampak organisasi. Di mana setiap dimensi ini memiliki variabel independen, yaitu saling terkait satu sama lain. Dan jika salah satunya gagal, maka bisa dipastikan
untuk mencapai kesuksesan dalam sistem informasi itu kurang. Dan penelitian tersebut berdasarkan dari penelitian sebelumnya, yaitu dari Shannon Weaver dan Mention, serta penelitian empiris MSc. Tujuan dari penelitian yang dilakukan William dan Ephraim ini berpedoman pada penelitian sebelumnya agar penelitian selanjutnya dapat menjadi pedoman juga untuk penelitian selanjutnya, pedoman untuk penelitian selanjutnya. Dan hal ini telah direferensikan atau telah berhasil tujuan tersebut dengan adanya 144 artikel jurnal yang dirujuk dan juga 15 makalah yang ada pada konferensi internasional tentang sistem informasi yang membahas tentang model tersebut. Next. Lalu ada pendapat lain dari penelitian ini, di mana diungkapkan oleh Sedon dan Kiev, yaitu seharusnya dimensi use harus dipisahkan dengan usefulness. Karena walaupun sistem yang digunakan itu banyak, bukan berarti sistem tersebut berguna untuk kelancaran dari atau kesuksesan dari sistem tersebut. Sehingga use dalam dimensi ini dianggap memiliki makna yang membingungkan, tetapi penilaian ini diungkapkan mempersulit penangkapan dari dimensi use itu sendiri dan dirasa tidak sesuai dengan maksud dari model aslinya. Yang kedua adalah menurut Sedon Wave juga, dia menyatakan untuk menghapuskan penggunaan sistem sebagai variabel sukses dari model tersebut. Padahal pada kenyataannya banyak kasus penelitian yang menggunakan penggunaan sistem itu sendiri sebagai ukuran dari keberhasilan SI. Sehingga disimpulkan ada dua reformulasi dari penelitian itu, di mana terdapat 3 dimensi utama, yaitu dimensi informasi, quality system, dan juga tambahan baru yaitu layanan kualitas yang menjadi keterkaitan antara kualitas informasi dan kualitas sistem sebagai pendukungnya. Dan juga ada dampak pengurangan SI itu juga melalui penambahan di beberapa penelitian. Misalnya dampak yang dikeluarkan oleh dampak kelompok kerja oleh Myers, lalu dampak organisasi dan industri oleh Clement dan Rolfe, lalu dampak konsumen oleh Heath dan Burnfors, dan dampak sosial oleh Sedon sendiri. Daripada memperrumit model tersebut dengan adanya tambahan-tambahan dampak untuk ukuran keberhasilan tersebut, maka dikelompokkan menjadi satu kategori, yaitu net benefit, di mana keuntungan atau manfaat bersih yang hanya diperoleh dari keberhasilan itu yang dikumpulkan. Next. Keterkaitan antara artikel dan juga kesimpulan. Artikel yang direview oleh Marella nanti itu bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian ini ke depannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor apa saja yang menjadi keberhasilan dan juga kegagalan. Jadi bisa melihat dari berbagai perspektif, karena penelitian yang dimiliki oleh punya saya itu dia penelitian berdasarkan teoritis, sedangkan tidak secara empiris. Jadi mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. Lalu untuk artikel Unggun sendiri, saya setuju bahwa tidak semua yang diusulkan itu menjadi relevan, dan karena kurang kehati-hatian oleh peneliti yang sebelumnya, peneliti yang ingin meneliti kasus-kasus tersebut, sehingga untuk pemahaman lebih terhadap variabel itu harus diperlukan dan juga harus relevan dengan kasus penelitian. Dan juga untuk keterkaitan dengan kelompok, yaitu pengimplementasian sistem informasi yang tidak tepat mungkin dapat menyebabkan input yang tidak valid pada penelitian tentang keberhasilan dan juga kegagalan SI. Dan mungkin dari 6 model itu bisa menjadi pemecah masalah yang ada dalam menganalisis. Dan kesimpulan akhirnya,
Pemilihan dimensi dari ukuran keberhasilan SI ini tergantung pada tujuan dan juga konteksnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada review jurnal individu oleh Daniel Unggun dengan judul jurnal yaitu Learning Failure in Information System Development yang ditulis oleh Kelly Laitinen dan Daniel Ruby. Asal dari penulis itu dari Universitas Jyväskylä dari Jyväskylä, Finland, dan artikel dipublikasikan oleh Blackwell Science Ltd pada tahun 1999. Next. Next. Aduh. Tes. Lalu selanjutnya ada latar belakang dan tujuan. Praktik pengembangan sistem informasi mengalami transformasi yang sangat besar 1 dekade terakhir. Teknologi telah berubah dari metode tradisional menjadi lebih fleksibel dan dinamis. Pengembangan sistem informasi ini adalah pekerjaan yang berisiko tinggi. Tidak jarang kegagalan terjadi, walaupun alat dan teknologi yang digunakan lebih maju. Contohnya Project Taurus. Lalu, apa itu Project Taurus? Taurus atau Transfers and Automated Registration of Uncertified Stock itu adalah program yang bertujuan untuk mengubah sistem di London Stock Exchange. Jadi Taurus ini adalah sebuah sistem dan kasus Project Taurus ini adalah kegagalan dari project sistem tersebut. Dituliskan juga di artikel bahwa dalam konteks information system development, teori organisasi yang digunakan adalah sekumpulan asumsi hubungan kausal antara tindakan yang diambil selama information system development dan hasil yang diinginkan. Semua metode information system development adalah teori yang digunakan karena mereka menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan di artikel penulis menggunakan kasus Config dan Senko. Lalu tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi alasan kegagalan proyek besar, atau seperti Taurus, di mana Taurus adalah proyek yang sangat-sangat besar dan kompleks, sehingga melibatkan teknologi baru dengan skala yang besar namun akhirnya dibatalkan. Next. Hasil dari penelitian ini yaitu pengembangan sistem informasi adalah usaha yang berisiko tinggi, di mana risiko seringkali menimbulkan konsekuensi yang positif maupun negatif. Organisasi cenderung tidak melihat proyek pembangunan sebagai kesempatan untuk memodifikasi teori yang mereka gunakan. Dan seiring berjalannya waktu, kepatuhan pada praktik yang tidak diperiksa menghasilkan kegagalan yang dipelajari dalam organisasi information system development. Next. Kesimpulan dari artikel yang saya pilih adalah organisasi salah mengarahkan perhatian mereka pada apa dan bagaimana mereka harus bertindak. Banyak organisasi merangkum pengetahuan mereka ke metodologi dan alat pendukungnya, membuat mereka kurang terbuka terhadap tinjauan dan revisi. Satu-satunya cara untuk mengatasi kegagalan, organisasi harus belajar dari pengalaman. Harus menyadari nilai dari memperoleh pengetahuan yang lebih valid, merancang mekanisme baru, mempertahankan dan mentransfer pengetahuan. Next. Lalu keterkaitan dalam artikel yang dipilih oleh Marella memiliki dasar alasan yang sama dengan artikel yang saya pilih, yaitu adanya permasalahan atas kegagalan sistem informasi. Karena keduanya memiliki dasar yang sama, menurut saya kedua artikel ini dapat dijadikan sebagai acuan penulisan artikel yang tertuju pada implementasi atau acuan penulisan artikel yang baru. Berbeda dengan artikel yang dipilih oleh Serafin tadi, artikelnya membahas tentang keberhasilan sistem informasi dan dimensi-dimensinya.
Tapi menurut saya ada kesamaan yang terdapat dalam dua artikel ini. Keduanya mendukung jika perusahaan ingin pengimplementasian sistem informasi berjalan sukses dan meminimalisir terjadinya kegagalan. Mereka harus memperoleh data-data yang lebih valid dan memperhatikan tujuan dan konteks implementasi sistem informasi tersebut. Lalu untuk artikel kelompok kami merupakan salah satu contoh penelitian lapangan, di mana artikel menganalisa implementasi di lembaga pemerintah kota di Mataram. Menurut saya artikel yang saya pilih dapat digunakan untuk menguatkan teori tentang kegagalan implementasi sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai review jurnal individu saya dengan judul Towards Social Constructivist Understanding of its Success and Failure Introducing a New Computerized Reservation System. Ditulis oleh Natalie Middeff dari London School of Economics, United Kingdom pada tahun 2000. Tujuan penelitian penulis adalah dalam artikel disebutkan bahwa terdapat masalah terkait dengan kegagalan sistem informasi. Kemudian, artikel ini tidak diarahkan untuk menentukan solusi untuk masalah yang terkait dengan kegagalan sistem informasi, tetapi lebih untuk mencoba memberikan pemahaman mengenai inovasi atau kegagalan dan kesuksesan di sistem informasi. Yang kedua adalah mencoba menemukan cara yang lebih kompleks untuk memahami penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi. Kemudian, penulis menggunakan dasar teori relevansi, dan general theoretical framework. Dituliskan terdapat beberapa gagasan dari peneliti terdahulu yang dianggap tidak dapat digunakan, seperti tentang kesuksesan dan kegagalan SI yang diungkapkan oleh Flowers pada tahun 1994 dan Fortune dan Peters pada tahun 1995, yang dipandang tidak membantu karena termasuk dalam wacana manajerial dan teknolog, di mana teknologi dipandang tidak bermasalah dan netral. Ada juga penelitian dari Bloomfield dan Furdubakis pada tahun 94, juga Sylvia pada tahun 97, di mana dikotomi konvensional antara sosial dan teknis juga bermasalah karena pilihan teknis dan sosial terus-menerus dinegosiasikan dan dibangun secara sosial. Kemudian, tradisi SI yang paling relevan adalah tradisi interpretatif dan metode etnografi menurut penulis. Dan terdapat dalam artikel terdapat saran dari Walsham tahun 97 untuk menggabungkan pendekatan metodologis dan ide yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan studi kasus dengan menggunakan Société Nationale de Fair Franchise atau SNCF sebagai objek yang digunakan. Penelitian dilakukan mulai tahun 1994. SNCF memperkenalkan Socrates atau Système offrant à la clientèle des réservations de affaires et de tourisme en Europe pada April 1993. SNCF memperkenalkan Socrates dengan membangun Socrates dengan membeli Sabre dari American Airlines. Penerapan di kali pertama Socrates ditolak oleh staf dan pelanggan. Hal ini ditolak mengenai alat teknis baru ini dan mengenai kebijakan tiket, harga, dan penjualan yang diterapkan oleh Socrates. Penulis mengungkapkan mengapa Socrates ini ditolak karena ada beberapa analisa seperti peneliti menggunakan analisa yang digunakan oleh penulis menggunakan perspektif interpretatif yang memungkinkan untuk menyelidiki melalui hubungan antara teknologi, tingkat organisasi, tingkat mikro, dan tingkat makro sebagai berikut, yaitu antara teknologi dan pasar. Masalah teknis Socrates
ditemukan berkaitan dengan sifat operasi pasar kereta api SNCF tersebut yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan pasar angkutan udara American Airlines. Kemudian yang kedua ada antara organisasi dan ekonomi. Ekonomi transportasi udara dan kereta api juga antara Amerika Serikat dan Eropa berbeda dalam hal antara moda dan intramoda, serta persaingan nasional dan pan-Eropa. Maaf. Kemudian yang ketiga ada antara organisasi, politik, dan individu. Politik adalah elemen penting dalam penentangan penumpang terhadap kebijakan harga yang ditafsirkan sebagai memaksa mereka naik kereta berkecepatan tinggi yang lebih mahal, sehingga merugikan jalur regional. Yang keempat ada antara budaya dan teknologi. Aspek budaya tampak jelas dalam pandangan bahwa jaringan kereta api nasional akan melemah jika terpecah dan deregulasi itu mengabaikan perbedaan budaya dan layanan publik antar negara. Terakhir ada antara teknologi dan organisasi. Perubahan organisasi dalam hubungan kekuasaan dan dalam kepentingan relatif kelompok profesional tertentu dalam organisasi, de-skilling, dan intensifikasi kerja dipandang terkait dengan Socrates. Kemudian terdapat terjemahan di mana SNCF mengubah istilah yang digunakan oleh American Airlines agar sesuai dengan keadaan mereka. Hal ini juga berkaitan dengan masalah makro, yang kedua, politik terjemahan menghubungkan kondisi sosial ekonomi dengan analisis organisasi dan tindakan individu dan kelompok. Dalam komersialnya, terjemahan ini mencoba mengubah beberapa istilah yang ada di Sabre untuk diterapkan di Socrates, seperti mengubah penumpang menjadi pelanggan, dan terjemahan mengenai restrukturisasi pasar. Kemudian implikasi dan kontribusi dari artikel tersebut berdasarkan studi kasus, penulis mengungkapkan bahwa analisis yang didapat kompleks karena melibatkan banyak kelompok dan banyak tingkatan. Hal ini mencakup transfer sistem informasi lintas budaya dari Amerika Serikat ke Eropa dan lintas sektor dari transportasi udara ke kereta api, serta adanya upaya untuk mengubah wacana manajemen terkait praktik komersial, model ekonomi, tujuan strategis, perspektif politik, pasar sektoral, dan struktur. Kemudian, rekan antara artikel dan kesimpulan. Artikel yang saya review ini memiliki fokus untuk memberikan pemahaman mengenai apa dan bagaimana elemen-elemen yang ada dapat mempengaruhi terjadinya kegagalan dan kesuksesan sistem informasi. Sama halnya dengan artikel individu Serafin dan Unggun, yang juga membahas mengenai elemen dan faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan dan kesuksesan sistem informasi. Dan artikel individu saya dapat digunakan untuk menguatkan teori mengenai terjadinya kegagalan implementasi sistem informasi yang dibahas dalam artikel kelompok tadi. Untuk kesimpulan seluruh artikelnya, antara artikel individu dan artikel kelompok dapat saling membantu. Semua artikel memiliki tujuan untuk mengetahui mengenai kegagalan sistem informasi dan mencari cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan SI. Dalam menggunakan sistem informasi, perlu adanya pengetahuan mengenai elemen dan variabel yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi. Artikel individu milik kami saling mendukung mengenai bagaimana dapat terjadi kegagalan dan kesuksesan dalam sistem informasi. Dan kemudian artikel ini dapat membantu artikel kelompok untuk menguatkan teori bahwa benar adanya faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kegagalan sistem informasi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu Aulia itu. Baik, silakan Aulia. Pertanyaannya.
Iya, saya mau bertanya kan tadi disebutkan ada beberapa perspektif. Nah, dari perspektif tersebut, manakah yang paling berpengaruh di dalam artikel tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang lain? Yogi, kamu bertanya tidak? Enggak, Pak. Baik, ya sudah, mungkin dijawab dulu saja itu pertanyaan dari Aulia. Baik, terima kasih. Saya akan diskusi sebentar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aulia mengenai perspektif mana yang paling berpengaruh. Menurut kelompok kami, semua itu berpengaruh seperti brainware, hardware, software, dan lain-lainnya itu berpengaruh, tapi yang paling penting itu adalah brainware atau SDM-nya itu sendiri. Karena SDM itu sebagai alat untuk mempelajari atau mendukung jalannya pengoperasian itu. Jika SDM itu sendiri tidak baik atau tidak dapat menjalankannya, kemungkinan perjalanan sistem informasi itu tidak baik juga, seperti itu. Apakah menjawab? Baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Yuki, apakah sudah ada pertanyaan sekarang? Enggak, Pak. Tadi soalnya
internetnya jaringannya bermasalah, jadi putus-putus sama ini, jadi nggak kedengaran juga. Ya kan bisa lihat presentasinya. Presentasinya tadi juga ikutan macet gitu, waktu di bagian Marela di tempat saya masih punya si Unggun, jadi Ya, maksud saya pertanyaan kan juga bisa bagian-bagian yang kamu terlihat saja, tidak perlu semuanya. Oke, ya sudah kalau begitu. Terima kasih kelompok 1. Ya, sekarang silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak Samiaji. Pada hari ini kita dengan tema IS Success and Value, kesuksesan dan kegagalan pada sistem informasi. Di sini pertama kita akan menjabarkan tentang artikel kelompok yang berjudul Dimensi Keberhasilan dan Kegagalan Produk Baru Industri. Dalam artikel ini terdapat hasil studi empiris yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang membedakan antara produk industri baru yang berhasil dan yang tidak. Berbagai alat dan teknik telah disediakan untuk membantu dalam menyaring ide-ide produk baru, termasuk skala penilaian dan model daftar periksa untuk menilai kesesuaian keseluruhan dari ide produk untuk perusahaan dan model uji konsep untuk menyaring ide untuk penerimaan di pasar. Lalu ada alasan yang sama pentingnya untuk menyelidiki keberhasilan versus kegagalan, yaitu potensi untuk mengembangkan panduan perspektif untuk proses produk baru. Lalu dari artikel ini terdapat dua hasil yang kami dapatkan, yaitu penelitian yang lebih baru berfokus pada membandingkan dan membedakan keberhasilan dan kegagalan produk baru. Lalu yang kedua, penelitian mengidentifikasi sekumpulan dimensi yang mendasari karakteristik proyek produk baru. Pada hasil yang pertama, di studi Allen dan Hamilton, di pertengahan 1960-an memberikan gambaran umum tentang lapangan dan menyoroti banyak masalah yang dihadapi oleh para pengembang produk. Di mana penelitian semacam itu didasarkan pada premis bahwa hanya melalui perbandingan langsung antara keberhasilan dengan kegagalan, variabel yang membedakan keduanya dapat diidentifikasi. Penelitian saat ini dirancang untuk mengatasi banyak masalah yang melanda pekerjaan sebelumnya. Pertama, model konseptual diutarakan dan dari model ini serangkaian variabel diidentifikasi yang diharapkan berdampak pada hasil produk baru.
Lalu simpulan dari artikel ini, penelitian ini mengidentifikasi sekumpulan dimensi yang mendasari apa yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi. Bisa mengelompokkan proyek produk baru. Lalu di penelitian selanjutnya bertujuan pada pengembangan model screening prediktif berbasis empiris untuk meningkatkan keputusan pemilihan ide. Yang di masa depan juga harus menyatukan jenis model yang diturunkan dari penelitian ini dengan metode uji konsep pasar untuk menghasilkan model penyaringan produk baru yang komprehensif. Kebijakan konsep pemasaran industri dan produk baru berteknologi tinggi juga berlaku. Namun di sini juga terdapat bahaya pada pemasar, yaitu seperti percaya pada keunggulan komunikasi, promosi, dan tenaga penjualan. Selanjutnya di artikel kedua, yaitu artikel individu dari saya, yang berjudul Penentuan Keberhasilan Penggunaan Komputer dalam Bisnis Kecil. Di artikel ini menyelidiki tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan sistem informasi berbasis komputer oleh usaha kecil. Lalu jenis penelitian pada artikel ini berupa studi lapangan dengan teknik survei. Surveinya itu terdapat dari sebanyak 93 perusahaan manufaktur yang disurvei, dan masing-masing perusahaan itu kurang lebih memiliki 300 pegawai dan kurang dari 30 juta dolar dalam pendapatan penjualan tahunannya, dan telah menggunakan komputer setidaknya selama 3 bulan. Lalu dari hasil artikel ini terdapat 2 poin penting, yaitu keberhasilan sistem informasi manajemennya sendiri seperti apa dan faktor keberhasilannya seperti apa. Yang pertama, keberhasilan sistem informasi manajemen, yaitu ada penggunaan komputer, di mana berdasar pembahasan pada artikel ini dijelaskan bahwa perusahaan manufaktur kecil yang memilih untuk menggunakan komputer untuk keperluan pemrosesan informasi mereka. Lalu yang kedua, ada partisipasi kepala eksekutif. Perusahaan juga memerlukan kepala eksekutif yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam keputusan strategis mengenai komputer. Lalu yang ketiga, ada implementasi sistem komputer. Perusahaan-perusahaan kecil juga harus merancang dan mengimplementasikan sistem komputer dan sistem kendali sejak awal. Mereka juga harus merencanakan untuk memperoleh peralatan komputer mereka sendiri pada suatu saat dalam proses komputerisasi. Lalu pada faktor keberhasilan, ada 2, yaitu pengetahuan kepala eksekutif tentang komputer dan penggunaan komputer di situs. Berdasarkan hasil penelitian di jurnal ini, terdapat prinsip yang menunjukkan bahwa pengetahuan kepala eksekutif tentang komputer dan keterlibatannya dalam komputerisasi mengarah pada penggunaan komputer yang lebih sukses di perusahaan manufaktur kecil. Lalu penggunaan komputer di situs juga memiliki efek positif pada kesuksesan komputer. Sehingga dapat disimpulkan pada artikel ini bahwa artikel ini menjelaskan hasil dengan rinci didukung dengan bukti dan argumen yang relevan dan tepat. Tetapi ada kekurangan dari artikel ini, yaitu di mana temuan studi ini hanya berlaku untuk perusahaan manufaktur kecil dan tidak dalam cangkupan yang lebih luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuki. Artikel selanjutnya berjudul Masalah Kritis dalam Proyek Pengembangan Sistem Informasi yang Terbatas.
Next. Artikel ini menyoroti isu-isu penting untuk proyek pengembangan sistem informasi ditinggalkan. Faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan untuk meninggalkan proyek pengembangan sistem informasi? Hasil yang ditunjukkan bahwa pembatalan proyek dapat dikaitkan dengan kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, tujuan proyek. Nah, itu karena kurangnya kesepakatan umum tentang serangkaian tujuan dan sarana proyek yang diartikulasi dengan baik adalah masalah kritis yang pertama. Yang kedua, komposisi tim proyek. Adanya tim proyek yang lemah atau bermasalah. Lalu selanjutnya, manajemen dan pengendali proyek. Manajemen proyek, kurangnya sistem pengukuran untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi potensi risiko pada waktunya untuk menguranginya, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kritis pada fase proyek yang berbeda. Lalu pengetahuan teknis, tingkat keahlian dan pengalaman bersama dengan pengetahuan domain aplikasi yang relevan dari tim yang mengerjakan proyek tidak mampu melakukan tugas tersebut. Basis atau infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi informasi saat ini di dalam organisasi tidak dinilai dengan cermat dan dianggap memuaskan sebelum menjalankan proyek. Lalu keterlibatan manajemen senior. Partisipasi aktif manajemen perusahaan dalam memantau kemajuan proyek dan dalam membuat keputusan pada saat-saat kritis sangat penting, tetapi didelegasikan atau ditangguhkan kepada para ahli teknik. Lalu yang terakhir, meningkatkan biaya proyek dan waktu penyelesaian. Umumnya ini adalah gejala dari masalah mendasar yang lebih serius yang membutuhkan perhatian manajemen senior sebelum mereka mencapai tahap krisis. Next. Kesimpulan yang saya dapat dari artikel ini adalah dalam pengembangan proyek sistem informasi harus dilihat sebagai pengalaman belajar dan proses eksperimental. Para eksekutif harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan informasi lengkap dan berpengetahuan tentang semua masalah utama dan aspek proses pengembangan. Mereka harus tetap berpikiran terbuka dan tidak terlalu terikat dalam proses sehingga pembatalan tidak menjadi suatu pilihan. Lalu kesimpulan keterkaitan antara artikel adalah dari ketiga artikel ini saling mendukung, di mana pada penggunaan sistem informasi membutuhkan faktor-faktor yang akan menentukan apakah sistem tersebut akan berhasil atau gagal. Pada dasarnya alat yang digunakan sama, yaitu komputer untuk proses komputerisasi, dan membutuhkan sistem informasi manajemen untuk mengelola proyek untuk menghasilkan output yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan dipakai kesempatannya untuk diskusi kelompok 1 kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Unggun. Ya, terima kasih. Tadi di artikel saya mau menanyakan, menurut Anda, tadi kan artikelnya Aulia menganalisis tentang pengimplementasian sistem informasi di perusahaan kecil ya. Nah, menurut Anda apakah sepenting apa perusahaan kecil itu mengimplementasikan sistem informasi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi?
Apakah masih ada yang ingin bertanya? Yang lain, Serafin, Marla. Belum, Pak. Bisa dijawab. Oke, sepenting apa perusahaan kecil mengimplementasikan sistem informasi? Menurut saya, dalam bisnis apapun, mau dia kecil ataupun besar, sistem informasi itu sangat penting untuk mengelola distribusi dari perusahaan tersebut agar tertata secara rapi. Seperti misal pada perusahaan dagang gitu kan, mereka dapat mencatat keluar masuknya persediaan, lalu mencatat keluar masuknya keuangan mereka seperti apa. Jadi segala sesuatunya dapat tercatat secara rinci dan detail, dan juga dapat lebih mudah dicari, begitu. Apakah masih ingin ditanyakan lagi? Udah, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang akan ditanyakan dari kelompok 1 ke kelompok 2? Oke, sudah kalau gitu. Terima kasih kelompok 2 sudah presentasi. Oke. Nah, ini ada beberapa catatan gitu ya. Yang pertama, sudah lebih baik. Gitu ya. Ini yang saya harapkan Anda membaik dari tiap kali presentasi. Ini sudah berarti sudah presentasi yang ketiga ya. Oke, ini semakin membaik dan hanya saja yang saya harapkan partisipasi dari yang tidak presentasi ini kok malah menurun gitu ya. Tidak ada pertanyaan, padahal aktivitas Anda atau juga partisipasi Anda dalam diskusi itu dinilai. Semoga nanti di presentasi berikutnya bisa lebih aktif ya. Oke, kemudian ada beberapa catatan ya. Pertama dari kelompok 1, ini bagus sekali. Jurnalnya tadi saya cek sudah terakreditasi Sinta 4. Berarti ini untuk Indonesia ya. Tadi jurnal yang dipilih kelompok 1 itu sudah memenuhi kriteria ilmiah yang baik. Ya. Dan nah ini kedua kelompok itu kesimpulan untuk semua artikelnya masih terlalu ngambang. Ya, kalau kesimpulan itu ya harus yang tajam gitu ya. Jadi tajamnya gimana? Untuk kelompok 1 misalnya, itu seharusnya lebih detail. Jadi kalau Anda mengatakan ada variabel-variabel mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, yang mana? Itu disebutkan dan dibahas. Kelompok 2 sudah lebih baik, langsung menuju dan menyebutkan peran manajernya baik gitu ya. Tetapi apakah hanya itu saja? Gitu kan? Nih ya catatan saya. Baik. Nah, keberhasilan dan kegagalan sistem informasi ini menjadi topik yang cukup menarik sebetulnya. Kalau dari sudut pandang akuntansi itu sebetulnya sangat sederhana. Ketika satu proyek pengembangan sistem informasi itu dijalankan, investasi keluar, uang dibelanjakan, orang bekerja, ya, sumber daya dikonsumsi dan lain sebagainya. Maka tentunya inginnya adalah berhasil, gitu kan? Ya. Tapi mari kita lihat faktanya. Ini ada satu, nah ini, ya. Kalau Anda bisa melihat di layar, ini adalah chaos report. Chaos report. Jadi ada satu biro konsultan bidang sistem ya, informasi lah ya dan manajemen yang namanya Standish Group. Standish Group ini melakukan survei setiap tahun, survei terhadap proyek-proyek pengembangan sistem informasi besar dunia. Ya, laporan pertama yang mereka publikasikan yang saya baca itu adalah Chaos Report. Nama laporannya itu Chaos Report.
laporan kekacauan. Ya, jadi bisa dibayangkan, ternyata proyek pengembangan sistem informasi di dunia itu kacau. Nah, chaos report pertama yang saya baca itu adalah tahun 95. Ini saya menemukan yang gratisan gitu ya. Itu tahun 2015, 20 tahun kemudian. Anda bisa melihat. Di kolom ini angka selama 5 tahun ya, mulai dari 2011 sampai 2015. Yang sukses itu presentasinya hanya segini-segini saja. Ini 39, 37 menurun, naik sedikit 41, kemudian turun lagi ke 36. Yang gagal, gagal lumayan, masih di bawah 25%, ya rata-rata di bawah 20%. Berarti ini sekitar 36, ini ya 36-37, ini sekitar katakanlah 20%. Jadi yang bermasalah itu ternyata proporsinya besar, di atas 40%. Kita bisa lihat ini. Oke. Apa kriteria satu proyek sistem informasi itu bisa dikatakan sukses? Gitu ya. Nah, kriteria sukses dan berhasil ini ternyata juga macam-macam. Tapi sebagai proyek pengembangan sistem informasi, proyeknya ya, bukan sistemnya, itu dikatakan sukses kalau satu, dia selesai tepat waktu. Jadi kalau dijanjikan 6 bulan, ya 6 bulan selesai. Dijanjikan setahun selesai. Tuh. Kedua, kriteria yang dipakai adalah tepat anggaran. Artinya kalau dianggarkan menghabiskan dana 1 miliar, ya tidak lebih dari 1 miliar. Kalau dianggarkan 1 triliun, ya tidak lebih dari 1 triliun. Itu kriteria kedua. Yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan itu sesuai dengan yang dijanjikan atau yang diharapkan oleh para stakeholder. Jadi kalau janji nanti bisa diakses melalui handset Android, nah itu benar-benar bisa diakses melalui handset Android. Nanti setiap transaksi tidak lebih dari 5 detik, ya benar-benar setiap transaksi tidak lebih dari 5 detik. Itu. Nah, jadi 3 kriteria itu yang bisa menjadi tolok ukur apakah satu proyek sistem informasi itu dikatakan sukses atau tidak. Selesai tepat waktu, tidak melebihi anggaran, dan semua fungsionalitas yang dijanjikan terwujud. Nah itu ternyata proporsinya di bawah 40%. Gagal ya tentunya nggak berhasil gitu ya. Proyeknya tidak sampai selesai, berhenti di tengah jalan. Itu tadi yang dari Yugi apa ya artikelnya yang disebut sebagai abandonment. Ditinggal, nggak bisa diteruskan. Ya, stop. Nah, yang bermasalah itu apa? Yang bermasalah itu adalah satu, pengerjaannya molor waktunya. Janji setahun, 1,5 tahun belum selesai. Ya. Nah, kalau waktunya bertambah, waktu penyelesaian proyeknya itu molor, gitu ya, otomatis biayanya akan tambah. Ya, katakanlah 1 tahun dijanjikan, ternyata 1,5 tahun. Nah, selama 1,5 tahun ini kan yang namanya para pekerja proyek dibayar, digaji. Pengeluaran untuk listrik, komputer, dan lain sebagainya jalan terus. Rapat-rapat jalan terus, malah mungkin makin intensif rapatnya, sehingga biaya itu keluar terus. Dampaknya bagaimana? Anggaran pasti membengkak. Dan yang celaka, banyak proyek pengembangan sistem informasi itu yang akhirnya selesai, ternyata fungsionalitasnya tidak seperti yang dijanjikan. Ya, ini banyak sekali yang seperti itu, mengecewakan, gitu kan. Banyak contohnya di sekitar kita, gitu kan. Dulu ketika IKTP itu pertama kali diluncurkan, ya, zaman presidennya masih Pak SBY, dijanjikan nanti nggak perlu fotokopi KTP, gitu kan. Nah, sampai sekarang itu masih perlu itu. Setiap kali ada urusan ditanya. Tadi saya barusan ditelepon bank, saya diminta memperbarui data, saya diminta untuk datang ke kantor bank bawa fotokopi KTP. Ya, KTP untuk apa kalau begitu? Ya, itu. Jadi bermasalah, gitu kan. Ini. Nah, ini di bagian proyeknya. Jadi kegagalan itu bisa ketika sistemnya itu sedang dikembangkan ataupun pada saat digunakan. Nah, ketika sistem sudah selesai dan digunakan, itu ternyata juga bisa gagal atau berhasil. Ya. Nah, di sini kemudian tadi yang disampaikan oleh siapa? Sebentar. Mitaf tadi siapa sih? Yang pakai artikel ini Mitaf. Aulia ya sepertinya.
Ya, bukan. Saya, Pak. Sorry, siapa? Oh, ini ya. Marilah, maaf, saya salah. Marilah, betul. Nah, Mitef ini meneliti, dia menganggap bahwa yang namanya sukses itu relatif sebetulnya. Ya. Maka kalau dilihat judulnya, social constructivist understanding. Jadi orang itu melihat hal yang sama bisa memiliki kesimpulan atau pemahaman yang berbeda. Contohnya begini. Sekarang kalau kalian menanyakan pada diri kalian sendiri, menurut kalian proyek IKTP itu gagal atau berhasil? Nggak usah dijawab. Ya. Kemungkinan besar jawabannya akan berbeda dengan kalau Anda tanya itu kepada Dirjen Dukcapil, kependudukan catatan. Wah, dia mau berhasil, gitu kan. Tolak ukurnya apa? Ada banyak tolak ukur yang bisa ditampilkan untuk menunjukkan bahwa IKTP berhasil. Tapi untuk orang lain, nah dulu janjinya nggak perlu fotokopi, sekarang masih fotokopi. Dulu janjinya ini nggak bisa, dan seterusnya. Ya. Dan IKTP sendiri, ketika sudah beberapa kali pemilu ini digunakan untuk pendaftaran pemilu, ternyata juga masih dijumpai banyak kendala. Nah, maka kalau dilihat dari orang yang berbeda, bisa jadi proyek IKTP itu dianggap berhasil, tapi bisa juga ada yang menganggap gagal. Nah, ini yang disebut sebagai social constructivist. Nah, nanti kalau kita bicara metodologi, kita bisa bicarakan itu lebih jauh. Nah, jadi bisa jadi orang itu gagal. Nah, berhasil sendiri atau gagal itu kriterianya apa? Nah, ini yang ternyata selama ini coba digali, gitu ya. Dan tidak ada kesepakatan, ya. Nah, tidak ada yang Dillon dan McLean. Oke. Artikel yang paling sering digunakan itu adalah dari Dillon dan McLean. Kalau ini kan revisited ya tahun 2002 itu kan. Nah, artikel jurnalnya dari Dillon dan McLean itu mencoba untuk mendefinisikan yang namanya keberhasilan sistem informasi itu yang seperti apa. Mereka kemudian menggunakan proxy. Jadi karena keberhasilan itu sulit untuk didefinisikan, dan kalau sulit didefinisikan, Anda ingat di metodologi penelitian, akan sulit diukur. Ya, maka harus pakai proxy pengukurannya. Nah, apa proxinya? Sistem itu akan berhasil jika satu itu digunakan. Ya, benar-benar digunakan, dipakai sesuai dengan tujuan dia dibuat. Ya. Jadi kalau MS Word itu dipakai untuk pengolah kata, tapi ternyata nggak pernah dipakai untuk pengolah, MS Word digunakan untuk apa? Oh, untuk misalnya nyetak undangan. Oh, untuk mendesain label, lah itu bisa dikatakan tidak digunakan sebagaimana diharapkan. Karena kalau MS Word itu untuk ngetik naskah, gitu ya. Dua, sistemnya tadi digunakan, sistemnya itu bermanfaat. Ya, ada manfaatnya. Tadi yang disebut sebagai net benefit. Gitu kan. Tiga, pengguna sistem puas terhadap sistem tersebut. Nah, jadi ada tiga kriteria tadi. Sistemnya digunakan, itu ada alat ukurnya sendiri, sistemnya itu berguna, ada alat ukurnya sendiri, dan penggunanya puas. Nah, ini yang kemudian menjadi tolak ukur apakah satu sistem informasi itu berhasil atau gagal. Nah, tapi si Dillon dan McLean ini sudah lama, ya. Tahun 2003 pun mereka sudah usianya teorinya itu sudah 10 tahun. Berarti itu dibuatkan sekitar tahun 1993. Sekarang itu sudah lebih dari 20 tahun. Pemahaman tentang apa itu sistem informasi zaman tahun 90-an dan sekarang berbeda. Nah, ini yang sering sekali menjadi masalah gitu ya ketika diangkat skripsi. Ada mahasiswa saya datang, Pak, saya mau mengukur keberhasilan aplikasi GoPay gitu kan. Nah, saya tanya, loh, GoPay pakai apa alatnya untuk mengukur keberhasilan? Dillon dan McLean. Oke. Dillon dan McLean itu kan sistem informasi. Sedangkan GoPay itu adalah aplikasi. Apakah cocok? Apakah GoPay itu sistem
informasi. GoPay itu kan aplikasi. Nah, ada juga yang udah keberhasilan penggunaan telepon seluler untuk pembelajaran. Oke. Apakah telepon seluler itu sistem? Telepon seluler itu kan hardware. Ya, perangkat keras. Nah, ini apakah bisa? Nah, ini maka definisi sistem informasi dan mobil ini perlu ditinjau lagi gitu ya, dilihat lagi apakah itu masih relevan dan masih bisa digunakan. Baik, itu apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Ada pertanyaan atau tidak mengenai keberhasilan dan kegagalan sistem informasi ini? Ada yang akan ditanyakan, ada yang kurang jelas, ada yang ingin disampaikan mungkin? Yuki, Aulia, Marilla, silakan. Pak mau tanya, tadi kan penelitian sistem tuh apakah sesuai dengan tujuan pertama digunakan? Kalau misalnya suatu sistem dibuat untuk dengan tujuan A, tapi ternyata bisa mencapai tujuan B, apakah itu termasuk sukses juga atau gimana? Oke, yang saya sampaikan tadi sebetulnya bukan untuk mencapai tujuan, gitu kan? Tapi apakah digunakan sebagaimana dirancang pada awalnya? Sama seperti tadi, tadi yang saya sampaikan, MS Word itu kan dirancang untuk ngetik naskah, tapi dipakai untuk ngerancang banner, ngerancang undangan, ngerancang sampul dan lain sebagainya. Ya bisa gitu kan. Tapi apakah itu memang sudah sesuai dengan tujuan awalnya? Nah, tadi MITEF tadi ya, artikel yang kamu review itu Marilla, itu tuh melihat itu. Jadi MITEF tuh melihat sistem reservasi kereta api di Prancis itu mereka mengambil atau membeli sistem Sabre dari Amerika Serikat. Sabre itu aslinya adalah sistem untuk reservasi tiket pesawat. Nah, kelihatannya sama ya, sama-sama transportasi publik, tapi pesawat dengan kereta api itu sifatnya berbeda. Bedanya gimana? Kereta api itu mengenal tiket langganan. Ini kalau kereta api di Eropa ya, itu mereka mengenal tiket langganan. Pesawat terbang tidak ada. Ya. Lalu biasanya kereta api itu tarifnya tetap. Ya ada sih perbedaan, ya misalnya jam sibuk dengan jam yang tidak sibuk tarifnya beda. Tapi sepanjang beberapa hari, beberapa minggu atau nanti sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya tarif kereta api itu tetap. Jadi kalau misalnya pas sibuk 1 euro, pas tidak sibuk setengah euro, 50 sen, ya itu segitu terus. Tidak. Sedangkan pesawat terbang itu kan tarifnya beda-beda. Tanggalnya beda, tarifnya beda. Ya, tanggal yang sama, jam terbangnya beda, tarifnya juga beda. Coba kalau kamu cari pesawat ke Jakarta, sama-sama Garuda, yang terbang jam 6 pagi dengan yang terbang jam 10 beda tarifnya. Ya. Ini. Nah, kemudian artinya kan Sabre itu tadinya dipakai untuk pesawat lalu diadaptasi ke kereta api. Nah, pagi itu berhasil, itu yang diteliti MITEF sebetulnya, gitu kan. Itu. Jadi apakah mencapai tujuannya atau mencapai tujuan yang berbeda? Ya, kalau dilihat dari situ, wong tujuannya A kok mencapai B, ya itu kan malah salah, gitu kan, tidak tepat. Tapi kalau A-nya tercapai sekaligus mencapai B, nah itu lain lagi ceritanya. Ya. Jadi kita nggak bisa menilai satu sistem itu berhasil atau tidak hanya dilihat dari mencapai satu tujuan. Apakah itu tujuan awalnya seperti itu? Ya, MS Word itu bisa untuk merancang sampul gitu ya, atau undangan atau bahkan spanduk. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh para pembuatnya? Itu, Marilla. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, sambil menunggu kalau ada pertanyaan, untuk minggu depan, itu sudah saya siapkan ya, itu topiknya produktivitas, information system productivity. Ini juga sangat dekat dengan dunia akuntansi.
Ya, produktivitas itu menilai kalau sudah invest sekian, hasilnya apa, gitu kan. Kalau ini kan tadi sudah invest sekian, gagal atau berhasil. Nah, kalau ini besok sudah invest sekian, hasilnya apa, produktivitas, gitu ya. Sudah ada beberapa itu yang meneliti tentang ini, gitu ya. Saya agak lupa kalau sudah lama tidak muncul, gitu ya. Yang sekarang yang sudah ngetren itu yang keberhasilan dan kegagalan. Jadi itu untuk minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian kuliah kita. Ya. Silahkan nanti dikerjakan untuk minggu depan dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.